Musim kemarau panjang, wilayah kekeringan di Muaro Jambi terus bertambah. 4 hektar lahan sawit di Desa Teluk Kulbi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Kenakalan remaja kembali marak di Treskrimum Polda Jambi, imbau orang tua awasi aktivitas anak di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 8 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, musim kemarau panjang yang berkepanjangan membuat 16 desa di Muaro Jambi mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih ini telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir. Wilayah atau desa yang krisis air bersih dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Muaro Jambi kembali bertambah. Desa yang mengalami kekeringan yang semula hanya 12, kini bertambah menjadi 16 desa. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi, 16 desa yang krisis air bersih tersebut diantaranya Desa Sarangburung, Mendalo Laut, Sipin Teluk Duren, Sumberjaya, Lopa Alai, Desa Tarikan, Teluk Raya, Arang-Arang, Kasangpuda, Sungai Terap, Pudak, Pondok Meja, Muaro Sebapo, Tanjung Pauh kilometer 32, Tempino, dan Desa Talang Kerinci. Hingga saat ini BPBD Muaro Jambi telah mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga sekitar 75.000 liter. Juga masyarakat kan, bahwasanya kalau memang ada tolong sampaikan ke kami, cuma sebatas itulah kan. Untuk akunya melalui camat kami mengimbau agar bagi desa yang kekeringan penambahan melalui camat. Bantuan air bersih tersebut akan terus disalurkan kepada warga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengimbau kepada perangkat desa agar melaporkan kepada camat atau BPBD untuk mendapatkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih ini disalurkan secara gratis kerjasama antara BPBD bersama PDAM Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karhutla kali ini terjadi di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara. Kebakaran berada di atas lahan gambut sehingga menyulitkan warga dan tim Satgas Karhutla dalam pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut sehingga menyulitkan dalam pemadaman. Kadus Sungai Rengas Desa Teluk Kulbi Matnuh mengatakan luasan lahan terbakar kurang lebih 4 hektar. Di atas lahan yang terbakar tersebut terdapat tanaman sawit milik warga. Api yang sebelumnya telah padam sempat kembali hidup dan membakar areal kebun sawit milik warga lainnya. Untuk benar-benar memastikan api padam, warga bersama unsur pemerintahan Desa Teluk Kulbi dan tim Satgas Karhutla yang terdiri dari TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dan PT WKS bahu-membahu dalam pemadaman dan pendinginan. Peristiwa ini sejak jam 3 sore. Itu ya? Iya. Itu sekitar kebakaran sekitar 4 hektaran. Karena tadi malam hampir jam 2, karena tidak ada kemampuan, maka pagi ini dilanjutkan lagi. Dari kemarin ya? Iya, dari jam 3 kemarin. Penyebab api ini belum tahu nih? Penyebab api ini belum tahu. Ini tanah warga nih hampir 4 hektar bakar. Ini lahan lokasi lahannya Leo? Ini lahan pribadi. Bintara Pembina Desa Babinsa Koramil 41903 Tungkal Ilir Kodim 0419 Tanjung Jabung Peltu Sugianto mengatakan pemadaman api terkendala karena asap tebal di lokasi yang berkontur gambut. Kebakaran lahan gambut terjadi sejak Jumat lalu dan benar-benar padam pada Sabtu sore kemarin. Tim Satgas Karhutla melakukan pendinginan dan terus memantau agar sisa bara api benar-benar padam dan tidak menjalar.
Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren positif hari ini. Hal ini disebabkan adanya guyuran hujan deras 2 hari lalu. Sejak diguyur hujan lebat pada Rabu 4 Oktober sore dan Jumat 6 Oktober 2023, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menunjukkan tren membaik. Berdasarkan laporan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dapat diakses melalui aplikasi ISPUNet KLHK, Minggu 8 Oktober 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam kategori sedang, berada di angka 72 PM2,5 kelembaban 85%. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udara bersifat masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah seorang warga Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muarasabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Widodo mengatakan, cukup bersyukur pasca turunnya hujan 2 hari lalu. Sebelum turun hujan, indikator ISPU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyentuh angka hingga 162 PM2,5 dengan keterangan kualitas udara tidak sehat. Ini cepat berlalu dan cepat hilang dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga bisa membuat masyarakat tidak sakit. Kita khawatirkan apabila ini berdampak panjang akan membuat penyakit kepada masyarakat kembali. Meski kualitas udara membaik, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih diselimuti kabut asap tipis. Mengingat kabut bisa datang kapan saja, masyarakat diimbau tetap menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dampak kemarau panjang akibat cuaca panas yang ekstrim, harga cabai merah di pasar tradisional atas Tarulangun kembali naik, bahkan kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah terjadi sejak 1 pekan terakhir, dampak dari musim kemarau dan cuaca panas serta fenomena El Nino. Meski pasokan cabai merah di tingkat pedagang tersedia, namun kiriman cabai dari petani dan distributor berangsur berkurang karena menurunnya hasil panen. Kondisi ini berimbas terhadap kualitas cabai di pasaran yang terlihat layu. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Tarulangun, Firdaus, mengatakan, saat ini harga cabai merah di tingkat pedagang dijual antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga cabai merah membuat para pedagang waspada karena harga cabai sewaktu-waktu bisa melambung tinggi dan sering mengalami perubahan, sehingga para pedagang tidak berani mengambil dalam jumlah banyak dari distributor. Selain harga cabai yang merangkak naik, harga kebutuhan pokok lainnya yang sudah melambung, yakni harga beras dan gula pasir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga kunjungan ke tempat wisata. Salah satunya Taman Rimba Jambi. Sejak 2 minggu terakhir, jumlah kunjungan turun hingga 50%. Kebun Binatang Jambi menjadi salah satu tempat rekreasi yang diminati masyarakat saat libur akhir pekan. Banyak satwa yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat berkunjung ke kebun binatang bersama keluarga. Namun akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, Kebun Binatang Jambi sepi pengunjung. Biasanya saat akhir pekan bisa mencapai 1.000 pengunjung. Saat ini hanya tinggal 500 pengunjung. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani, mengatakan, sepinya pengunjung terjadi sejak 2 minggu lalu saat Jambi mulai diselimuti kabut asap. Pengelola Taman Rimba Jambi juga mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker saat berkunjung ke Taman Rimba. Sejak adanya kabut asap ini kayak tiket kunjungan daripada Taman Rimba ini agak menurun. Yang biasanya 1.000 jadi 500, yang biasanya 500 jadi 200 pengunjung. Jadi kita maklumin saja karena memang situasi begini harusnya memang di dalam ruangan, tidak di luar ruangan. Dan kita tetap juga mengimbau para pengunjung untuk dapat memakai masker ketika berada di dalam Taman Rimba. Sepinya pengunjung Taman Rimba juga dimaklumi pihak pengelola
karena indeks standar kualitas udara yang buruk membuat masyarakat lebih banyak diam di rumah. Namun turunnya jumlah pengunjung juga akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang penetapan DCT 15 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi diganti oleh partai politik. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun memfokuskan verifikasi administrasi atas dokumen DCS yang diserahkan partai politik. Proses pencermatan dilakukan sebelum ditetapkannya daftar calon tetap peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun tengah melakukan verifikasi pencermatan administrasi, persyaratan daftar calon sementara, hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap calon legislatif dari semua partai politik di Kabupaten Sarolangun. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, sesuai tahapan sejak tanggal 24 September hingga 3 Oktober, partai politik telah melakukan pencermatan terkait susunan caleg yang akan ditetapkan menjadi DCT. KPU telah menerima hasil pencermatan rancangan DCS yang dilakukan partai politik. KPU akan melakukan verifikasi administrasi sampai tanggal 18 Oktober mendatang. Kemudian hasil akhir atau penetapan DCT akan dilakukan tanggal 3 November dan akan diumumkan tanggal 4 November 2023. Baik itu yang sudah ada terdaftar di DCS maupun pergantian calon dari DCS ke calon yang baru. Nah, jadi kalau calon yang baru nih sebenarnya yang agak memang fokus kami perhatikan karena alatnya administrasi, persyaratan harus sesuai dan lengkap. Kalau tidak lengkap tidak bisa kita gantikan. Ujung-ujungnya walaupun dia DCS kalau tidak lengkap tetap TMS nanti di pencermatan DCT ataupun di keputusan DCT. Nah, hasil plenonya kalau bisa lengkap tetap TMS. Kelengkapan persyaratan semua caleg dari 15 partai politik peserta pemilu 14 Februari 2024 di Kabupaten Sarolangun akan menjadi titik fokus KPUD sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masa pergantian caleg DPRD Muaro Jambi telah berakhir pada 3 Oktober lalu. Berdasarkan catatan KPUD Muaro Jambi, ada 15 caleg dari 8 partai politik yang diganti dengan berbagai alasan. Jelang penetapan daftar calon tetap atau DCT pada 3 November mendatang, 15 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi diganti oleh partai politik. Belasan caleg yang diganti pada masa pencermatan penyusunan DCT Pemilu 2024 merupakan caleg dari 8 partai politik, yakni P3, Perindo, Golkar, Demokrat, Buruh, dan PDIP yang masing-masing menggantikan 1 caleg. PAN 2 caleg, dan PKB 7 calon legislatif. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, pergantian calon legislatif ini dengan alasan mereka mengundurkan diri dari pencalonan dan pergantian untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, jadi yang diganti itu harus perempuan. Ketika perempuan yang mengundurkan diri, jadi perempuan lagi penggantinya. Jadi ketika tidak cukup kuota 30%-nya, jadi yang diganti itu laki-laki bisa diganti dengan perempuan. Nah, ini. Sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, KPU Muaro Jambi akan melakukan verifikasi dokumen terhadap 15 calon legislatif yang menggantikan caleg yang telah diumumkan pada DCS lalu. Arisno menegaskan apabila mereka tidak memenuhi syarat, maka dipastikan gagal untuk mengikuti tahap selanjutnya karena tidak ada lagi masa perbaikan kelengkapan persyaratan bagi caleg pengganti. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke Kota Sungai Penuh, Saudara, KPU Kota Sungai Penuh telah menutup masa rancangan pencermatan DCT bagi caleg DPRD Kota Sungai Penuh. Pada masa pencermatan tersebut terdapat sejumlah partai politik yang mengajukan pergantian dapil maupun pindah partai. Masa pengajuan rancangan pencermatan daftar calon tetap bagi partai politik peserta pemilu sudah berakhir pada tanggal 3 Oktober lalu. Pada saat penutupan pengajuan rancangan DCT terdapat sejumlah partai politik yang mengajukan pergantian dapil dan pindah partai calon legislatif. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Irwan mengatakan, saat ini KPU Kota Sungai Penuh sedang melakukan pencermatan berkas rancangan DCT yang diajukan partai politik. Beberapa partai politik yang mengajukan perubahan seperti Partai PKB, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan lain sebagainya. Sementara partai politik yang tidak mengajukan perubahan diantaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai PKS, Partai PKN, Partai PAN, Partai Perindo, serta Partai Umat. Bergeser ke Dapil 2 untuk menggantikan saudara Afrialdi. Nah, kemudian ada perubahan pergeseran nomor urut, ya saudara Oki Media Pratama yang bergeser ke nomor urut 4, nomor urut 5. Ini gambaran saja ya, secara garis besar. Ini yang melakukan perubahan nomor urut atau pindah dapil, pindah tempat, ini ada di Partai PKB. Sementara partai politik yang banyak melakukan perubahan yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat, mulai dari perubahan nomor urut hingga pindah partai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah melakukan pencermatan DCT beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo mencoret satu nama caleg yang kini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Gerindra Dapil 2 Kabupaten Tebo. Tahapan pencermatan yang dilaksanakan sejak tanggal 24 September hingga 3 Oktober kemarin, tercatat ada 5 partai politik yang mengganti calegnya. Dari 5 partai politik yang mengajukan pergantian, salah satunya Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ada satu nama yang diajukan pergantian. Caleg tersebut kini masih duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aktif. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum Ellen Rainwar Armelon mengatakan, caleg dari Partai Gerindra yang dicoret atas nama Juma Warzi. Caleg tersebut dicoret karena terbentur dengan persyaratan PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 11 huruf I. Pada PKPU nomor 10 tahun 2023 menyebutkan bahwa caleg harus terlebih dahulu menjalani masa hukuman 5 tahun. Sedangkan Juma Warzi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tebo pada tahun 2020 lalu dengan perkara pemalsuan gelar akademik dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Lebih lanjut, Ellen menjelaskan pada pencermatan DCS yang bersangkutan memenuhi syarat, namun pada pencermatan DCT, KPU mendapatkan informasi mengenai ada caleg yang pernah tersandung kasus hukum, dan KPU langsung melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut. Pencermatan DCT kami mendapat informasi bahwa atas nama Juma Warzi itu terkendala di persyaratannya, yang kemudian setelah kami telusuri ternyata dia pencalonannya terkendala dengan PKPU nomor 10 tahun 2023. Sementara itu, Ketua Partai Gerindra Perdamaian Ritonga mengaku menghormati keputusan KPU terkait pergantian kader potensial dari Dapil 2. Saat ini Partai Gerindra sudah mengajukan nama pengganti atas nama Zakaria. Arahan dari DPD sesungguhnya karena ini sudah masuk kepada PKPU, maka tidak ada lagi jalan bagi kita kecuali kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut. Sebenarnya kalau kader itu pasti merasa dirugikan karena suara Gerindra itu mungkin dari basis beliau kan mungkin akan berkurang, tetapi ya kita ini kader yang tak Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, baliho caleg dari berbagai partai menghiasi jalanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemasangan baliho di pinggir jalan dan tikungan kerap membahayakan pengguna jalan.
Senyum sumringah para caleg terpampang di tembok, pohon hingga tiang listrik sepanjang jalan raya lintas Jambi Muarasabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ratusan alat peraga kampanye atau APK terpasang di sepanjang jalan tersebut. Pemasangan APK para caleg tidak mempertimbangkan unsur keindahan tata kota, sehingga membuat pemandangan kumuh. Terlihat juga pemasangan bendera partai menggunakan tiang bambu kecil. Jika ingin bertiup kencang, tiang bendera bisa roboh. Hal ini dapat membahayakan pengguna jalan karena pemasangannya kerap di tikungan maupun di persimpangan jalan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan kepada masing-masing peserta pemilu agar menahan diri untuk tidak terlalu banyak memasang baliho. Sebab masa kampanye bagi seluruh caleg telah ditetapkan dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Terkait banyaknya baliho peserta pemilu, Bawaslu belum bisa melakukan tindakan tegas karena hingga saat ini belum memasuki pengawasan tahapan kampanye dari Bawaslu RI. Kalau di zona-zona nanti kan dari KPU itu biasanya itu dari PPK bersama dengan PPS itu menentukan loku-loku ataupun tempat-tempat untuk zona-zona pemasangan baliho tersebut. Nanti mungkin ada di simpang, cuman lihat situasi dulu. Kalau ketika itu posisinya itu bisa mengganggu lalu lintas kendaraan, itu tidak boleh juga. Sementara dalam waktu dekat, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban sebagai antisipasi adanya warga yang komplain ketika terpasang di sekitar area milik mereka. Para peserta pemilu diharapkan menaati aturan yang telah ditetapkan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mulai mempersiapkan tempat penyimpanan logistik pemilu 2024. KPU Kota Jambi juga telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk lokasi penyimpanan logistik tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 semakin dekat. Semua persiapan untuk menyukseskan pemilu mulai dilakukan secara bertahap. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mulai mempersiapkan tempat penyimpanan logistik. Ketua KPU Kota Jambi Arif Lasmana Yoga mengatakan, lokasi penyimpanan logistik berada di Talangbagung, Kecamatan Jambi Selatan. Untuk persiapan tempat penyimpanan, KPU telah menyiapkan kamera CCTV dan APAR atau alat pemadam kebakaran. KPU Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyiapan lokasi penyimpanan logistik pemilu 2024. Hal tersebut untuk menjamin keamanan dan lancarnya pelaksanaan pemilu. Pemilu 2024, kita lagi sedang menyiapkan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu. Ada lokasi di dekat Bandara Sultan Saifuddin yang lagi di set. Jadi untuk penyiapan gudang ini KPU menyiapkan CCTV, kemudian alat, kemudian perlengkapan APAR ini untuk pemadam kebakaran. Sementara untuk ketersediaan logistik atau pengadaan kotak suara dan bilik suara masih berproses di KPU Republik Indonesia. KPU Kota Jambi masih menunggu jadwal pengiriman logistik ke Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan pengajuan rekening khusus dana kampanye untuk pemilu 2024 sudah dilakukan oleh 5 partai politik. KPU Batanghari menghimbau kepada partai politik lainnya untuk segera mengurus RKDK sebelum masa kampanye. Menjelang kampanye pemilu 2024, berbagai persiapan harus dipenuhi peserta pemilu, salah satunya dengan mengajukan rekening khusus dana kampanye atau RKDK dari masing-masing partai politik. Sejauh ini di KPU Batanghari terdapat tambahan pengajuan RKDK. Dari sebelumnya baru 2 partai politik menjadi 5 partai politik. Meski masih terdapat rentang waktu cukup panjang untuk pembuatan RKDK, namun KPU tetap meminta partai politik peserta pemilu sesegera mungkin memenuhi aturan KPU nomor 18 tahun 2023 terkait dana kampanye. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan,
Paling lambat waktu penyerahan RKDK sudah diterima KPU 1 hari sebelum masa kampanye dimulai atau 27 November mendatang. Untuk pembuatan rekening dana kampanye ini itu baru ada 5 parpol. Pertama ada PKB, kemudian Gerindra, Golkar, PBB, dan yang terakhir itu Perindo. Untuk surat pengantar sendiri sudah kami sampaikan ke bank yang dituju. KPU membebaskan seluruh partai politik membuka rekening khusus di perbankan baik bank milik BUMN maupun swasta. Ado Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Guna memastikan pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif, pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan alokasi pilkada 2024 sebesar Rp225 miliar. Anggaran ini nantinya juga akan dialokasikan ke KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan 40% anggaran dalam APBD perubahan untuk pembiayaan persiapan kegiatan pemilihan kepala daerah pilkada pada 2024 mendatang. Sementara 60%-nya dianggarkan pada APBD murni. Anggaran tersebut ditaksir mencapai Rp225 miliar setelah sebelumnya diputuskan secara bersama dalam rapat paripurna. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, alokasi anggaran yang ditaksir mencapai Rp225 miliar itu disesuaikan dengan Surat Edaran Kemendagri nomor 900.19.1/435/SC tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota pada 2024. Alokasi anggaran ini nantinya mencakup biaya operasional bagi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta TNI dan Polri. Anggaran pemerintah sudah clear semuanya. Semua daerah di Jambi sudah menganggarkan kewajibannya dari Permendagri 40%. Semua sudah dianggarkan di perubahan ini 40%-nya, nanti di murni nanti 60%. Saya nggak hafal. Kalau Pemprov sekitar 225 miliar. Gubernur juga berharap dalam Pilkada 2024 mendatang, diharapkan masyarakat di Provinsi Jambi tetap kondusif. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono ingatkan netralitas TNI pada pemilu 2024. Dengan netralitas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya keberpihakan ke salah satu pasangan calon yang dikhawatirkan dapat memicu perpecahan. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono meminta seluruh satuan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga netralitas di pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Menjaga netralitas ini guna memastikan tidak ada keberpihakan ke salah satu paslon yang dikhawatirkan dapat memicu perpecahan. Dengan menjaga netralitas ini diharapkan tugas dan fungsi TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI tetap terjaga. TNI dan Polri akan mengamankan seluruh proses pemilihan umum agar berjalan aman dan lancar. Dalam menghadapi agenda nasional pemilu yang akan datang, TNI berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat, dengan polisi, juga akan menegakkan netralitas secara maksimal supaya dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Terima kasih. Jelang Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, seluruh elemen masyarakat diimbau menjaga keharmonisan pelaksanaan pemilu agar berjalan damai dengan tidak menyebar isu hoaks, sara hingga menjelek-jelekan calon lain. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Komandan Satuan Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Haidir melakukan pemeriksaan kesiapan personel dan peralatan di Mapores Kerinci dalam operasi Mantap Brata 2023-2024. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh personel dan peralatan Polres Kerinci siap diturunkan dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Komandan Satuan Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Haidir melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Kerinci
untuk mendukung pengamanan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Selain itu, Dansat Brimopolda Jambi juga berdialog secara langsung kepada personil terkait kelayakan kendaraan yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilu serentak. Komandan Satuan Brimopolda Jambi Kombes Pol Nadi Khaidir mengatakan, di dalam mendukung pengamanan pemilu serentak tahun 2024, pihaknya menurunkan sebanyak 350 personil Polres Kerinci pada setiap tempat berlangsungnya pemungutan suara. Ya, alhamdulillah hari ini saya mewakili Kapolda sebagai asistensi pelaksanaan pasca siap ke Polres Kerinci melaksanakan kegiatan pengecekan personil, perlengkapan, peralatan dan apel Polres Kerinci untuk memberikan arahan kepada para personil dan jajaran di Polres Kerinci. Kombes Pol Nadi Khaidir, Komandan Satuan Brimopolda Jambi juga mengatakan, dari hasil pengecekan seluruh personil Polres Kerinci siap diturunkan guna menyukseskan pengamanan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah serahkan sertifikat tanah program redistribusi 2023 untuk masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam. Sertifikat yang diberikan merupakan program redistribusi tanah untuk rakyat tahun anggaran 2023. Kedatangan penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah di kantor Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, disambut antusias masyarakat setempat. Setibanya di lokasi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat. Sertifikat yang diberikan tersebut merupakan program redistribusi tanah untuk rakyat tahun anggaran 2023. Sertifikat redistribusi tanah ini merupakan hasil penyelesaian sengketa antara petani penggarap dengan PT Borneo Karya Cipta. Sertifikat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kekuatan hukum bagi para petani. PJ Bupati Bahyuni berpesan agar masyarakat yang menerima sertifikat dapat menjaga bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bijak dan dapat mengelola tanahnya dengan baik untuk keluarga. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kecamatan Sungai Gelam. Saya akan adakan kegiatan lomba perahu tingkat kabupaten yang diadakan di Danau Batak. Artinya saya ingin Sungai Gelam ini dikenal bukan saja sebagai produksi nanasnya, tapi juga ada pariwisata. Ya. Masyarakat mengaku sangat senang dengan sertifikat yang diterima. Mereka mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Bahyuni Deliansyah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi yang telah menerbitkan sertifikat untuk mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mendapatkan kesempatan sebagai pemateri pada seminar internasional yang digelar IAI Nusantara Sabtu siang kemarin. Bupati memberikan motivasi maksud kami menuju kesuksesan bagi peserta. Batanghari kita. Baik Pak, langsung saja kepada Bapak. Seminar internasional dalam rangka kuliah umum program Strata 1 dan Strata 2 Institut Agama Islam atau IAI Nusantara Batanghari menjadi harapan mencetak sarjana terbaik dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Hal ini menjadi salah satu materi yang disampaikan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda pada Sabtu siang kemarin.
Bupati Fadil Arif juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi IAI Nusantara untuk selalu kompetitif, serta memiliki kreativitas dan inovasi dalam meraih kesuksesan. Sejauh ini masih banyak lulusan sarjana yang masih menjadi pengangguran akibat mudah menyerah dalam persaingan dunia kerja maupun dunia usaha. Sehingga sangat disayangkan gelar pendidikan yang diraih tidak dapat dimaksimalkan. Ini harus dimulai. Kalaupun yang lalai mulai selama ini, hari ini harus dimulai. Karena tidak mungkin mendapat orang yang berhasil, orang yang sukses, kalau tanpa kewibawaan tinggi, tanpa ketahanan yang kuat. Ya. Karena tantangan zaman semakin banyak. Dan seiring dengan waktu, persaingan itu semakin tinggi. Karena jumlah penduduk tambah banyak kan, dengan sumber daya yang semakin menipis. Kita pengen adik-adik kita ini menjadi anak-anak yang tangguh, yang karakternya lebih baik, yang pantang menyerah, yang punya niat bagaimana membahagiakan orang tuanya, yang punya niat bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Pemerintah kabupaten menginginkan ke depan perguruan tinggi menjadi manifestasi bangsa dalam mewujudkan generasi berkarakter unggul dan tangguh. Seminar itu juga turut diisi narasumber berkompeten dari Malaysia, yakni Deputy Dean of Higher Degree Academy of Islamic University Malaya, Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali, serta narasumber lainnya dari bidang kepemudaan Kemenpora RI. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 unit rumah di Kota Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 4 unit rumah di Kota Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Kebakaran terjadi tepatnya di Jalan Pahlawan RT 09, Kelurahan Tunggal 4 Kota, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kebakaran yang menghanguskan 4 unit rumah semi permanen terjadi di Jalan Pahlawan RT 09, Kelurahan Tunggal 4 Kota, sekitar pukul 2 siang kemarin. Beruntung kebakaran tidak meluas berkat kesigapan tim damkar dibantu pihak Yayasan Budi Luhur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi yang didapat, kobaran api berasal dari salah satu bubungan atap rumah warga. Api begitu cepat merambat akibat suhu panas dan material bangunan yang mudah terbakar. Data sementara, 4 unit rumah hangus terbakar, 3 unit rumah warga lainnya turut terdampak. Namun belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasih Operasional Dinas Damkar Tanjung Jabung Barat, M. Anwar, mengatakan 5 unit mobil damkar diterjunkan dan 1 unit mobil water cannon Polres Tanjung Jabung Barat serta 1 unit mobil Budi Luhur. Butuh waktu 50 menit melakukan pemadaman dan pendinginan. Api sudah muncul begitu cepat tapi tidak terlalu besar. Sekian menit, api ngejut sesuai dengan angin, kekuatan angin, api langsung ngejut begitu besar. Untuk sementara, kerugian belum dapat ditaksir, sebab 4 rumah semi permanen yang terbakar merupakan tempat usaha seperti warung kopi, bengkel motor, dan tempat pembuatan etalase lemari kaca. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang tidak dapat diselamatkan dan ludes terbakar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad SAW ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Untuk itu, hendaknya umat Islam dapat menanamkan keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai tujuan dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak dan sifat mulia, sebagaimana tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari. Sebagai Nabi penutup atau yang dikenal Khatamul Anbiya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal tersebut dikatakan Kiai Haji Abdul Latif dalam ceramahnya pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1445 Hijriah di Masjid Kurnia, Kelurahan Beliuk, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Keteladanan Nabi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya keteladanan dalam beribadah, keteladanan dalam akhlak, keteladanan dalam berdakwah, keteladanan di tengah-tengah masyarakat, dan keteladanan dalam kepemimpinan. Ketua Umum Masjid Kurnia Kota Jambi, Parta Kusuma, mengatakan, pengurus masjid yang terdiri dari warga RT 04, RT 05, dan RT 14 Kelurahan Beliung berkomitmen untuk menanamkan suri tauladan Nabi Muhammad SAW, terutama kepada generasi penerus. Salah satunya dengan mengajak generasi muda untuk mengikuti pengajian antara maghrib dan isya dan menggelar berbagai perlombaan keagamaan, dengan harapan dapat menjadi investasi bagi mereka demi mencapai tujuan dunia akhirat dan upaya menegakkan ajaran Islam. Kami ke depan memang anak-anak tersebut bukan saja pada saat ini yang diperlombakan yang mereka tekuni, tapi juga akan merambah ke kemajuan yang lain. Mungkin hafal Al-Quran mungkin diharapkan lebih menjanjikan lagi. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus memotivasi anak-anak, pengurus Masjid Kurnia Kelurahan Beliung menyerahkan berbagai hadiah kepada para juara lomba. Diharapkan kedepannya anak-anak memiliki semangat berkompetisi, sehingga mampu mengikuti lomba di tingkat yang lebih tinggi, baik nasional hingga internasional. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, mengantisipasi aksi kenakalan remaja yang tengah marak di Kota Jambi, orang tua diminta mengawasi anak dengan membatasi keluar rumah pada malam hari. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menghimbau para orang tua untuk mengawasi aktivitas anak saat keluar rumah di malam hari. Pengawasan aktivitas anak guna mencegah keterlibatan dari aksi kenakalan remaja yang tengah marak di Kota Jambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, beberapa hari terakhir aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam kembali marak di Kota Jambi. Orang tua diminta melarang anak keluar tanpa alasan yang jelas pada malam hari. Dikhawatirkan anak tersebut salah pergaulan hingga melakukan aksi kriminalitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kami akan berkolaborasi, termasuk kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk dapat terus menyampaikan kepada masyarakat, utamanya orang tua, agar terus menjaga anak-anaknya, memperhatikan jam waktu saat mereka keluar rumah. Nah, kita khawatirkan ketika mereka keluar rumah dan tidak terkontrol oleh orang tua. Beberapa hari terakhir, belasan anak diamankan petugas kepolisian Polresta Jambi. Anak ini diamankan petugas setelah mendapatkan laporan adanya aksi tawuran. Polisi juga turut mengamankan sejumlah senjata tajam jenis pedang, celurit, dan sejumlah balok kayu. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.